ada orang yang kita itu bermaksiat, ya, yang dia itu mungkin maksiat jalan, mabuk-mabukan jalan, semua hal-hal buruk yang dia lakukan itu jalan. Tapi di satu sisi kita melihat, loh, kok duitnya juga ngalir ya, loh, kok dia makin sukses ya, kok dia makin, justru malah makin gaya hidupnya makin hedon, duitnya makin banyak. Ini gimana sih konsepnya? Maka pada saat itu pula dia sedang ditimpa dengan sesuatu yang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu istidraj. Yaitu istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan memberikan kepada dia istidraj dalam keadaan dia gak sadar bahwasanya dia sedang diberikan istidraj. Ini mungkin jangankan ya, ini tidak hanya menimpa orang-orang yang rezekinya banyak. Orang-orang semacam saya itu juga bisa terkena istidraj. Followers makin banyak, amalan makin dikit. Itu juga bisa menjadi salah satu istidraj. Dan ini juga bahan yang penting bagi saya dan Anda. Follower makin banyak, loh kok amalan makin dikit? Siapa tahu itu juga merupakan bagian daripada istidraj. Semoga kita semua dihindari daripada hal-hal semacam ini. Agam? Jadi kita balik dulu ke belakang ya. Seperti tadi Husain nyenggol itu, kita nggak bakal pernah sadar. Kita sampai-sampai Allah mengatakan kamu pas sadar kamu itu terkena jebakan, kamu terkena perangkap. Ini kan permasalahan tentang dunia nih awal. Jadi kita tarik dulu ke belakang. Ini ada hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dari Ibnu Mas'ud sampai Rasulullah itu mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhib. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhib. Jadi Allah itu memberikan dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai atau yang dia benci. Contohnya gimana? Contoh, siapa orang yang akhirnya dicintai dapat dunia, nggak dicintai juga dapat dunia. Contohnya gini, kita tahu yang sezaman dengan Nabi Musa siapa? Fir'aun ya, Fir'aun ya. Nah, yang Allah cintai siapa? Yang Allah cintai Nabi Musa. Tapi ketika itu Nabi Musa nggak dikasih dunia. Yang nggak Allah cintai siapa? Yang Allah benci siapa? Itu Fir'aun. Tapi di situ dikasih dunia. Jadi patokan di sini akhirnya kita sadar bahwasanya dunia itu bukan sebagai bentuk cinta Allah. Orang yang kaya atau orang yang miskin semuanya itu bisa dicintai Allah. Semuanya beda. Bisa itu yang miskin dicintai Allah, juga bisa yang kaya dicintai Allah. Jadi masalah perduniaan itu bukan tolak ukur cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah, nanti ada juga nih timbul pertanyaan dari kita, kayak pertanyaan orang-orang zaman dahulu di surah Al-Fajr ya, ayat 15, ayat 16. Wa amal insanu idza mabtalahu wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah wa yaqulu rabbi akraman. Ya Allah, aku ini dimuliakan di sama Tuhan. Tuhanku Allah memuliakan aku karena aku diberikan kemuliaan. Ada juga sebagian orang nanti yang mengatakan di ayat 16-nya apa? Wa amal insanu idza gimana? Ayat 16-nya wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu keluar biar kawan. Wa amma in lupa ya. Dalam Rabbuhu. Al-Fajr 16. Teman boleh dibuka. Nah, ada juga nanti yang ngomong di situ. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Nanti juga nih ada sebagian orang yang mengatakan, aku kayaknya nih nggak dikasih kemuliaan, nggak dikasih banyak duit, ini Tuhan aku lagi benci sama aku, ini Tuhan lagi menghinakan aku. Nah, ini kan premis dari jawaban ada orang yang beriman, ada juga orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini inti dari pertama yang bakal kita bahas adalah bahwasanya dunia itu bukan patokan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah, yang kedua, kita nyenggol nih, ada yang namanya tadi kan istidraj. Jadi istidraj itu tahap di mana Allah itu, kalau bahasa kita apa sih? Cuek. Saya pribadi kalau misalkan sama orang tua saya itu lebih takut ketika orang tua saya ngediamin saya. Ibu saya sampai di tahap udah
dibiarin, nih bocah dibiarin. Nah itu sampai paling depth banget. Another level of warning itu ketika mama saya itu udah nggak sampai memperingatkan saya lagi. Kalau misalkan masuk waktu maghrib saya masih main bola, nggak disuruh pulang, itu paling mengerikan. Jadi gimana maksudnya? Itu kan analogi dunia. Nah kalau kita masukkan ke Allah itu gimana? Kalaulah sampai ketika kita itu diberi banyak kemudahan, kita melakukan maksiat sesuka kita, hidup kita lempeng, hidup kita aman-aman aja, kok nggak ada pemberitahuan, kok nggak ada ini, kok nggak ada itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati itu sampai di mana Allah itu memberikan tahapan Allah cuek sama kita. Itu paling mengerikan bagi seorang hamba. Itu paling mengerikan sama kita, mengerikan tahap di posisi di mana kita itu paling dalam keadaan warning. Kalau kata Rasulullah itu kan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annaha al-istidraj. Kalau kamu pernah melihat orang yang kalau mereka itu dikasih banyak kemuliaan, dikasih kenyamanan, tidur udah kayak dalam banget sofanya, duit kemana-mana tinggal tunjuk, ke mall pengen ini tinggal tunjuk, apa segala macam. Ketika diajak puasa lah dia nggak mau, diajak sholat ditinggalin, diajak sedekah nanti takut miskin. Itulah hati-hati kita bisa melihat fa'lam annahal istidraj. Itu satu. Yang kedua, apa paling bahaya ketika kita ada seseorang itu terkena penyakit yang namanya istidraj. Teman-teman boleh buka ayat surah Al-Isra ayat 16. Surah Al-Isra ayat 16, teman-teman boleh dibuka semua ya. 15 itu. Ayat 16. Dapat? Teman-teman di rumah? Kita sans ya. Sans. Dapat. It's okay. Kita di sini coba masuk. Kan di sini Allah mengatakan nauzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jadi sini Allah mengatakan, dan jika kami hendak membinasakan, dan jika kami hendak menghancurkan, dan jika kami hendak meluluh lantahkan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di situ hidupnya mewah, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Inilah kalimat yang Allah gunakan di sini, adalah kalimat yang kalau kami itu pengen menghancurkan seseorang, kalau saya itu pengen membinasakan seseorang, maka sampailah kami itu bakal memberikan banyak kemewahan sama dia. Kemewahan apa? Di dunia, kambing ternaknya beranak terus, dia memiliki keturunan yang banyak, untuk makan pun dia nggak bingung lagi, mau pergi kemana orang udah kenal dia sama popularitas. Akhirnya disinilah kita paham di mana posisi Allah itu bakal ngancurin seorang hamba adalah ketika ada orang itu diberikan kenikmatan, tetapi kenikmatan itu bukan dijadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tapi malah dijadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia sebagai bentuk kemaksiatan dan dosa. Maka itulah yang dinamakan sebagai istidraj. Satu lagi, kadang-kadang kita nggak langsung ngejudge, tapi kita langsung tiba-tiba langsung ngejudge tetangga nih, takut saya kayak gitu, takutnya kan kayak gitu setelah kita ikut kajian kayak gitu. Oh ini gue punya tetangga di sini kayaknya udah jarang sholat, jarang ini, jarang itu, mungkin langsung diklaim oh dia istidraj. Hati-hati, jangan asal ngomong kayak gitu ya. Kalau kita ambil dari kisah Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut, itu kan melalui banyak rintangan-rintangan dari umat-umatnya, dari pengikut-pengikutnya. Kita paham di situ ada Nabi Nuh berjuang 950 tahun mendakwahi kaumnya, Nabi Saleh puluhan tahun, Nabi Lut puluhan tahun. Tapi ketika nabi-nabi ini mengatakan hati-hati kalian bakal ditimpa azab, kalian bakal Allah berikan azab, tapi umat yang kayak gini malah ngomong ke nabi-nabinya, mana azab dari Tuhanmu, turunkan kepada kami sekarang, nggak usah besok-besok, nggak udah nanti, nggak usah menggunakan kalimat nanti, kata umat-umat tadi. Di sini akhirnya Allah itu paham, oh ini orang udah nggak bisa lagi taubat.
Akhirnya apa? Oh, ini banyak nih dikasih kemuliaan mereka. Kambingnya beranak, mereka untuk hidupnya nyaman. Apa-apa semua yang pengen mereka miliki tentang dunia Allah kasih. Tapi apa? Disinilah akhirnya mereka itu dapat yang namanya penundaan azab. Nah, jadi intinya apa? Kadang-kadang kita nggak bisa langsung ngejudge nih di mana apa ini istidraj apa gitu. Nggak usah tengok kanan kiri, tapi ke kita aja dulu. Di mana kalau Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita, apakah kenikmatan yang Allah berikan ini malah lebih rajin kita istighfarnya? Apakah ketika Allah memberikan kenikmatan dengan banyaknya duit ini kita menjadikan sedekah kita lebih banyak? Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, puasa kita makin jadi, sholat kita, sholat tahajud makin berdiri, maka insya Allah itu sebagai dinamakan nikmat. Tapi kalau sebaliknya, kenikmatan kita masih memampukan, Allah kasih kemudahan rezeki, kita pakai buat judi. Tapi hidup kita nyantai-nyantai aja, hidup kita lempeng-lempeng aja. Alhamdulillah kita terkena yang namanya istilah penundaan azab, atau kalau bahasa Islamnya itu lanjut sebelum ini. Oke, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an perihal tentang istidraj ya. Ini ada satu ayat yang benar-benar berhubungan. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka telah melupakan apa yang telah kami berikan peringatan kepadanya. Kita kan oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali diberikan peringatan bahwasanya kita harus untuk bertaubat daripada maksiat yang kita lakukan hari ini. Yang doyan mabuk, yuk berhenti mabuk. Yang doyan pacaran, yuk putusin pacarnya. Yang intinya ngelakuin hal perkara-perkara haram, akhirnya kita tetap betah dengan perkara-perkara haram itu, padahal kita sudah mendapatkan peringatan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bilang? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bakalan buka kepadanya pintu segala sesuatu. Ketika kita dikasih peringatan sama Allah, tapi kita mengelakkan peringatan itu, kita gak peduli, Allah bakalan masukin kita apa kek. Kita masuk surga ya oke, masuk neraka ya oke. Padahal Allah udah kasih kita berbagai macam ancaman, Allah udah kasih kita berbagai macam peringatan, tapi kita gak peduli sama peringatannya Allah ini. Apa yang Allah firmankan? Allah langsung firmankan kepada kita, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bakal buka pintu segala sesuatu. Segala macam pintu Allah bakal buka. Pintu rezeki, pintu kesehatan. Allah bakal bikin duit kita banyak. Allah bakalan bikin kesehatan kita melimpah. Allah bakalan bikin kita ini, bikin kita itu, bikin kita merasa senang-senangnya. Apa ujung-ujungnya? Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika kita udah merasa senang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sampai ketika kita udah senang, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allah bakalan ambil itu semua seketika. Brush. Allah bakalan ambil itu semua seketika. Base. Dan ketika kita udah diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beda feel-nya. Orang yang terbiasa menderita dari kecil, lalu saat tuanya dia sudah menderita, itu biasa aja. Tapi ketika orang itu terbiasa hidup nyaman, tiba-tiba dia ambil itu kenyamanannya dan dijatuhkan sedalam-dalamnya, ampun, itu feel-nya udah beda mas bro, beda banget. Akhirnya apa? Ya selanjutnya, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ekor orang-orang yang berbuat zalim, ekor orang-orang yang rasa-rasanya senantiasa mengelakkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil full, benar-benar full. Allah Subhanahu wa taala ambil semuanya. Dan ketika Allah telah mengambil itu dari kita, udah gak ada harapan lagi. Jangan kira bahwasanya siksaan yang paling besar itu adalah siksaan apa ya? Siksaan kemiskinan, siksaan kita gak punya dunia. Enggak. Siksaan yang paling besar yang dihadapi seorang manusia apa? Ketika Allah gak ridha sama kita. Ketika Allah udah benar-benar benci melihat kita yang sekarang. Ketika Allah sudah cuekin kita.
Itu itu yang benar-benar paling serem. Itu serem banget. Serem banget. Konsepnya tuh kayak ayam kan? Sorry. Ayam sama agam itu deket banget gak sih? Maksud saya bukan agam, tapi ayam. Nah, maksud saya itu ayam kayak ayam pedaging. Kita kasih makan dia sampai gemuk. Kasih makan sampai kenyang, sampai badannya itu wah gemuk lah. Dan kita senang kan ngeliat ayam itu makin gemuk. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sorry. Kalau dipotong sini jatuhnya ke sini. Apa ke sini jam? Ini. Kalau potong sini jatuhnya ke sini. Iya. Lalu ketika ayam itu sudah gemuk, langsung dia mati. Sama konsepnya dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj kepadanya. Apa? Dia merasa senang terhadap apa yang dia punya. Ujung-ujungnya apa? Allah masukkan dia ke dalam nerakanya. Neraka itu ada. Hari ini orang terlalu takut dengan istilah neraka, tapi neraka real. Neraka kok dibagus-bagusin. Orang-orang kita ini begini. Ada dua konsep yang terlalu orang-orang kita ini takutkan dan kadang dibikin serem. Ada orang yang isi ceramahnya itu surgamu. Akhirnya dia melupakan konsep bahwasanya di sana ada neraka. Ada juga orang yang ceramahnya isinya neraka mulu. Akhirnya orang jadi ketakutan dan memikirkan bahwasanya Islam ini gak ada kesenangannya. Ya salah. Orang yang selalu berbicara surga hingga akhirnya melupakan narasi neraka salah. Orang yang senantiasa menyebarkan narasi neraka hingga akhirnya melupakan narasi surga salah juga. Makanya ada konsep terghib wa tarhib. Terghib kita memberikan berita senang, tarhib kita memberikan berita menyeramkan, dan itu semua ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi Allah sayang banget dan pengen banget hamba itu rahmatnya tersebar luas, tapi di satu sisi Allah bakal menyiksa hamba-hambanya yang berbuat jahat. Tapi di saat itu pula percayalah bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Ini yang perlu teman-teman tahu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu melebihi daripada murkanya Allah. Kepada teman-teman sekalian, percayalah bahwa konsep neraka itu ada, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan istidraj. Saya gak bilang otomatis langsung masuk neraka, tetapi berpotensi besar untuk masuk neraka. Makanya buat teman-teman sekalian, ketika kita sedang mendapatkan tiba-tiba dapat duit melimpah, kita berkaca, jangan langsung tiba-tiba senang. Saya sebut kita kenapa? Karena saya juga termasuk bagian dari itu. Saya sebut kita karena saya juga bagian darinya. Kita langsung berkaca, kira-kira ini rezeki apa istidraj ya? Perasaan sholat sunnah saya gak nambah nih. Perasaan sholat saya jarang ya. Perasaan saya makin jauh dari Allah selama ini. Saya lebih fokus sama kerjaan saya. Kok saya tiba-tiba dapat bonus segini banyaknya? Nah, itu istidraj. Itu istidraj. Sebagaimana kisah sahabat Nabi SAW yang mendatangi Nabiullah Muhammad SAW. Ya Allah, ya wahai Rasulullah, doakan saya kaya. Rasulullah awalnya gak mau doain hamba tersebut dan sahabat tersebut. Ya Rasulullah, doakan saya kaya. Dijawab sama Rasulullah, merasa cukup dan bersyukur itu lebih baik. Ya Rasulullah, doakan saya kaya. Maksa nih hamba. Akhirnya Rasulullah mendoakan dia kaya, dan akhirnya dia beneran kaya. Peternakannya itu beranak hingga akhirnya dia benar-benar kaya. Ketika dimintai zakat, ujung-ujungnya nggak mau. Sama seperti Qarun. Anda kira Qarun itu awalnya gimana? Qarun itu adalah hamba yang dekat kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ujung-ujungnya Allah kasih dia ujian. Berapa banyak orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia bukan. Berapa banyak di antara kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya? Saya kira itu chat dari Google, ternyata chat di sebelah. Berapa banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa kemiskinan, dia mampu bersabar. Kita diuji dengan kemiskinan, dikurangi harta kita, kita mampu bersabar. Tapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang banyak, kita gak bisa. Jangan dikira bahwa harta yang banyak itu selamanya berupa nikmat. Ternyata itu adalah berupa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu.
Jadi jangan keduluan senang dong kalau tiba-tiba dapat rezeki yang banyak, dapat duit yang banyak. Siapa tahu itu ternyata merupakan istidraj. Itu bukan merupakan harta yang benar-benar pure. Harta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk kebaikan kepada kita. Gitu. Aku tadi agak ingat waktu kau bahas tentang ayam tadi dulu, waktu kau pernah kecil pernah main ini enggak? Pernah main monopoli. Iya, kenapa? Itu kan kalau kita punya duit banyak itu akhirnya kita beli hotel, kita beli tanah di Mesir, kita beli tanah di Indonesia, paling mahal itu di Amerika. Teman-teman pernah nggak main monopoli gitu? Main terus tanah yang paling mahal lagi di Afrika, ada lagi kita beli airport, kita beli Sydney, kita beli banyak kita beli kayak gitu kan. Itu kalau kita banyak, itu seru banget dulu waktu kecil kalau udah punya duit banyak gitu, apalagi kita punya kartu bebas dari penjara, ya Allah itu udah kayak keren banget. Tapi setelah permainan selesai, ya Allah juga udah mimpi aja, nggak ada lagi, kok nggak ada kenyataannya. Akhirnya dulu waktu kecil gitu pemikiran kayak gitu sampai ke sekarang ini yang besar, kita yang kayak gini itu apa yang kita usahakan, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita harapkan. Kadang-kadang permainan kecil itu bisa menjadikan kita improve banget ya. Yang kayak gitu aja akhirnya kita, udah ini tuh bentukan fana dunia gitu. Ini tuh bentukan bahwasanya yang kayak gini kita kumpulin itu nggak bakal ada nanti setelah kita selesai main dari dunia ini, setelah kita mati tadi udah nggak ada hotel yang kita punya, rumah besar yang kita miliki, toko yang kita banyak pegawainya, itu kan nggak ada lagi, semuanya jadi mana hilang. Nah terus akhirnya memang aku dari kecil itu kalau udah main monopoli itu pasti setelah beli hotel, beli hunian, pasti aku bilang, ya Allah pengen ada orang terperangkap di sinilah biar orang bayar. Akhirnya kejadian itu sampai aku besar. Aku kan setiap sampai besar kayak gini, kalau misalkan beli barang apapun, karena takutnya kan pengennya tuh bawa rezeki aja dari barang-barang yang aku beli. Contoh dari pulpen ini, aku beli pulpen terus aku bilang, ya Allah nih tolonglah dari barang yang kamu titipin ini kasih berkahnya, apa yang bisa kau berikan kebaikan di sini kasih gitu. Karena dari barang itu sebenarnya bisa juga jadi bentuk istidraj kan. Contoh HP kan kadang-kadang kita dikasih itu kan bentuk daripada Allah, ya udah ini kan bentuk kamu udah sanggup beli HP, kamu udah mampu beli HP, akhirnya Allah kasih HP. Kadang-kadang HP yang Allah kasih ini mestinya kita pakai buat belajar, alhamdulillah kita pakai buat nonton 18+, kita pakai malah untuk banyak maksiat. Loh ini kan sama kayak yang namanya istidraj gitu, semuanya tuh bisa kena istidraj. Makanya saya bilang kalau untuk apa-apa dari barang yang kita beli, coba yang minta berkahnya, minta apa kebaikan yang kita hasilkan dari sini gitu. Ilmu sama, ilmu pun bisa kayak gitu ternyata ya. Ada orang yang saking berilmu malah dia melesetkan Al-Quran, ada orang yang saking berilmunya malah dia mengatakan yang ini wajib sebenarnya, malah dia gara-gara saya ilmu ini gak wajib. Ada yang kayak gitu. Makanya akhirnya kan ada perkataan dari Habib Muhsin Alatos itu, ini keren. Ilmu itu ada dua. Nah ini tuh temen-temen tadi ada yang nanya nih, kalau misalkan teman saya rajin juara terus dia nggak dekat sama Allah gimana? Kalau kata Habib Muhsin Alatos itu ilmu itu ada dua. Satu ilmu surah, satu lagi ilmu hakikat. Kalau ilmu surah siapapun bisa dapat. Fir'aun, saya, Korun, Husain, siapa lagi, semua orang itu bisa dapat. Nah tapi belum tentu orang yang punya ilmu surah ini memiliki ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat itu apa? Ilmu hakikat itu kan kullu masdada ilmuhu isdada khasyatillah. Kalau ilmu kita bertambah, takut kita sama Allah juga lebih bertambah. Nah jadi apapun yang kita dititipkan sama Allah, barang, akal, pikiran, harta, itu coba minta keberkahannya sama Allah biar nggak ada istidraj di dalamnya, biar nggak ada penundaan azab, biar nggak ada jebakan-jebakan di situ. Takutnya kita beli pena di sini tempat jebakan yang Allah berikan sama kita, takutnya kita beli buku di sini malah itu sebagai bentuk jebakan yang Allah berikan sama kita. Itu dia banget. Makanya akhirnya kita mintalah berkahnya sama Allah, apa manfaat dari sini, apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan manfaat buat kita semua, teman semuanya ya. Jadi untuk kalian yang merasa diri nanya nih, untuk merasa
nggak bodoh sih, agak IPK-nya rendah, terus dibanding ini. Nah itu sebenarnya kamu aja yang kurang belajar tadi, jangan semua masukin ke istidroj juga gitu. Nah ini bedanya tanda orang sering dikabulkan doanya, bedanya tanda orang yang sering dikabulkan doanya sama dia termasuk orang yang bisu dengan orang yang kena istidroj. Bedanya orang apa sih? Bedanya begini, istidroj itu jangan pernah kita jadikan sebagai bahan penghakiman terhadap orang lain. Tapi istidroj kita gunakan sebagai penghakiman terhadap diri kita. Nih, kalau ngelihat ada orang yang mungkin kelihatan cewek yang gak berhijab, tiba-tiba kok duitnya banyak, itu istidroj itu istidroj. Bukan begitu. Itu digunakan untuk saya. Contoh, aku dapat duit 100 juta. Ya Allah, padahal akhir-akhir ini aku udah gak sholat selama seminggu. Kok tiba-tiba dapat ini? Ini kayaknya jangan-jangan istidroj dari Allah. Kita bertaubat. Jadi bahasa istidroj itu jangan dijadikan sebagai narasi penghakiman terhadap orang lain, tetapi digunakan sebagai narasi untuk menghakimi diri kita sendiri. Istidroj tidak hanya berupa harta, ilmu yang banyak juga bisa jadi istidroj. A'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah. Ya Rabb. Ini serem banget ya. Ya Allah. Serem banget. Ini serem banget. Sumpah serem banget demi Allah. Kebayang gak sih kita nggak semangat apa? Kita punya hafalan Quran, kita punya hafalan kitab-kitab, kita punya ilmu begini, ilmu agama itu bisa jadi istidroj. Kamu tahu siapa yang orang pertama kali masuk neraka siapa? Ulama. Iya, orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Ulama. Ya Allah, serem banget kamu. Dan jujur kamu. Aduh. Iya, orang yang pertama kali masuk neraka adalah para pendakwah. Itu kenapa? Karena Astagfirullahaladzim, sallallahu alaihi. Serem banget ini. Karena dia itu menyebarkan agamanya, menyebarkan ilmunya atau menghafalkan ilmunya bukan karena Allah, tetapi biar dipuji sama manusia, biar disebut qori, biar disebut sebagai pendakwah, biar disebut sebagai ulama. Aduh, serem banget ya Allah. Ya Allah, aku langsung deg-degan. Khawatir gak sih ternyata ilmu yang kita pelajari akhir-akhir ini semua cuman gara-gara istidroj sama Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuatu ceramah di depan orang, ternyata kita selama ini gak ikhlas ceramahnya. Aduh, Allah kasih follower ya. Iya, Allah kasih kita follower, Allah kasih kita hafalan, Allah kasih kita ilmu. Ternyata ilmu itu justru kita gunakan untuk apa? Justru kita gunakan untuk dapetin cuan, justru kita gunakan untuk dapetin follower, justru kita gunakan biar dipuji-puji sama orang. A'udzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi semoga kita serem banget ya. Padahal aku tadi nyebutnya spontan. Ini kayaknya sebagai teguran buat para kepada penceramah seperti kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita yang awalnya jauh dari Allah dekatkan. Kita yang awalnya punya ilmu, kita benar-benar istiqomah terhadap ilmu yang kita punya, terhadap apapun yang kita hari ini perjuangkan, kita benar-benar berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berjuang untuk dapat followers yang banyak, untuk mendapatkan pujian yang banyak. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwasanya istidroj itu sebagai harta doang atau follower doang. Enggak. Ilmu yang kita punya hari ini itu bisa saja sebagai istidroj. Ilmu agama, bahkan ilmu agama loh. Berapa banyak kita temukan para penghafal Al-Quran yang sombong dengan hafalannya, pamer kemana-mana. Kita nggak bisa menilai hati orang lain, tapi mungkin banyak dari kita, termasuk saya sendiri, yang akhirnya pamer-pamer terhadap hafalan yang kita punya, pamer-pamer terhadap ilmu kita punya. Itu berarti Allah kasih kita ilmu itu bukan karena kita
derajatnya oleh Allah, tetapi Allah kasih kita ilmu itu untuk apa? Untuk bisa kita, untuk kita bersombong-sombong ria. Untuk apa? Jadi istidraj itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk penghakiman terhadap diri kita, sebagai bahan evaluasi terhadap masing-masing kita, bukan sebagai bahan untuk menghakimi orang lain. Ingat, saya banyak menemukan orang-orang yang senantiasa menghakimi ketika menemukan bahasa istidraj. Oh itu orang dapat istidraj, oh itu orang dapat istidraj. Loh, siapa ada yang berhak untuk menghakimi orang lain? Emangnya Anda siapa? Kok dengan semudah itu menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan istidraj? Istidraj itu hubungannya antara dia dengan Allah, bukan antara dia dan kamu, bukan antara dia dan kamu. Kecuali sesuatu memang jelas, dia menghinakan Allah di halayak ramai, dia menghina Allah itu begini, Allah itu begini, dikata-katain. Tapi dia adalah orang kaya, nah itu jelas-jelas itu istidraj. Tapi hal-hal yang sifatnya samar-samar, mungkin dia tidak berhijab, dia tidak berhijab, istidraj. Ya belum tentulah hal-hal semacam itu belum bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menghakimi. Begitu. Jadi fokus daripada istidraj itu sebagai bahan untuk evaluasi diri kita masing-masing. Ingat, sebagai bahan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan sebagai bahan penghakiman terhadap orang lain. Begitu. By the way, saya hari ini menginfokan kepada teman-teman sekalian, banyak-banyakin gift, karena gift itu insya Allah akan bernilai pahala kepada teman-teman sekalian untuk dijadikan sebagai donasi Al-Quran. Saya sendiri dan Agam tidak mendapatkan sepeser pun daripada gift yang benar yang teman-teman kirim. Ya, jadi kalau teman-teman di sini banyakin gift, itu semua akan dikirimkan sebagai bentuk donasi kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan Al-Quran. Ya, dan gift itu ternyata kemarin saya nanya kepada pihak dari GoPlay, itu tidak ada hubungannya dengan jumlah tidak ada hubungannya dengan nge-lag. Jadi kalau nge-lag ya nge-lag aja, kalau nggak nge-lag ya nggak bisa nge-lag. Kembali ke topik, silakan dilanjutkan oleh Agam. Hanya memang kalau istidraj itu jangan nge-lag. Jangan dijadikan sebagai ajang untuk menghakimi ya, tapi untuk mengevaluasi diri kita. Karena memang ini ya, kalau untuk ingetin diri kita sendiri, apakah kita istidraj, apakah kita ini mengingat tentang keburukan tentang diri kita sendiri, itu membangun kesadaran. Memang kalau kata orang-orang itu kan, banyak mengingat tentang surga itu kan bentuk kekuatan, menghadirkan kekuatan, dan banyak mengingat tentang neraka itu bisa membangkitkan kesadaran. Hanya kalau kita pengen sadar, kalau kita itu ya sebagai cuman hamba Allah di sini, kita apapun yang Allah titipkan di sini itu nggak ada artinya. Banyak mengingat tentang apakah barang ini ada mudaratnya, barang ini apakah ilmu yang kita miliki memberikan kemudaratan untuk orang lain, malah takutnya gitu. Maka untuk membangun kesadaran bagi kita, coba banyak ingat tentang neraka, banyak mengingat juga membangun kekuatan, banyak mengingat tentang neraka, itu membangun tentang kesadaran. Tuh teman-teman semuanya. Jadi kita ini sebenarnya bagus ya temanya ya. Aduh, malah ke distract diri sendiri. Benar. Jadi apa ini kok ada orang masuk pintu saya? Ntar Gam, lanjut Gam. Distract ini teman-teman ya. Nah jadi kalau bedanya ain sama bedanya ain istidraj. Dari kan ada kalau istidraj itu kalau orang malah hidupnya udah lempeng, nggak ngapa-ngapa, hidupnya nyaman, tapi di situ dia tetap melakukan kemaksiatan, itu istidraj. Tapi kalau ain itu dimana banyak lah udah dibahas, mau sana Ain bisa jadi ya gitulah. Dari mana kemudian ada tukang soalnya kamar mandiku bocor. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, untuk Deddy GoPlay silakan di follow ya, silakan di follow dulu Deddy GoPlay biar nanti kalau misal saya sama Agam itu live lagi, teman-teman bisa ikutin perihal mengenai istidraj. Oh iya. Apa? Jangan lupa ya di follow RK Musikindo. Nah kalian di situ bakal ketinggalannya gitu. Jadi langsung ada notifnya dan langsung ikutan. Kayak biar nggak perlu diingat-ingat lagi, dan juga berbanyak tentang apa namanya gift. Baik, kalau ada pertanyaan silakan saya sudah kehabisan materi.
santri yang gila. Udah jangan bahas nanti dia besar kepala dicariin dia anak. Ini santrinya Bang Abdul nih. Udah jangan dibahas nanti dia kegeeran. Jangan. Salah ngerekrut santri. Hai teman-teman semuanya, kita masih ada sisa 4 menit, 5 lah. Mungkin ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Monggo. Teman-teman. Apa ini panjang banget? Skip dulu. Aduh. Besok. Ini gak cukup fungsinya buat baca. Besok. Membacanya udah 2 menit. Kapan live lagi? Insyaallah nanti hari Selasa lagi. Sabtu libur ya. Sabtu libur. Apa nih? Gimana? Saya baru dapat kabar gembira, tetapi baru saja melakukan dosa dan bertaubat. Bagaimana menyikapinya? Apakah ini istidraj atau gimana? Itu adalah antara kamu dan Allah. Kalau kamu merasa, ternyata saya doan bermaksiat, tapi dapat kita dari Allah. Kayaknya saya harus bertaubat. Jadi kalau kita udah ngerasa ini sih terus bukan berarti ya udahlah gas terus kayak gitu. Tapi kita kembali ke Allah. Ya Allah, hamba takut ini sebagai istidraj. Walaupun itu gak pasti ya, tapi kita perlu untuk mawas diri. Kayaknya ini merupakan bagian daripada istidraj. Saya bakalan taubat. Saya bakalan bersujud agar ini tidak merupakan bagian daripada istidraj yang kau ujikan kepada kami. Jadi kalau kamu masih diingetin sama Allah, bersyukur banyak-banyak tuh. Kamu masih sayang sama Allah. Kamu masih ditata tertibin sama Allah, masih dalam ruang lingkupnya, nggak boleh kemana-mana. Masih Allah tegur biar kamu nggak salah jalur. Bersyukur. Tapi kalau kamu udah dibiarin dan diem-dieman, ya Allah, untuk billah semua. Apakah istidraj harus kita jadikan pengingat tiap hari, atau kalau dia itu nyontek itu dosa enggak? Tiap hari lah. Harusnya orang beriman itu senantiasa takut terhadap apa yang dia dapat itu. Harusnya itu ya. Orang beriman itu berdiri di antara 2 hal. Disebutkan dalam hadis, saya lupa hadisnya itu. Antara raja dan khauf. Raja itu pengharapan, raja itu ketenangan, banyak-banyak cinta sama Allah. Kita berharap, ya Allah, hamba ini surga, hamba ini mendapatkan ridha darimu. Ya Allah, hamba cinta kepada-Mu. Tapi di satu sisi kita takut kepada murka Allah, khauf. Jadi perasaan cinta dan takut itu bersamaan saling mengiringi. Kita cinta kepada Allah yang senantiasa memberikan segalanya kepada kita, rahmatnya kepada kita, dan takut kepada murka Allah ketika Allah sudah tidak lagi ridha kepada kita. Benar. Oke, teman-teman semuanya. Jadi by the way, enggak nih. Setelah lagi ada menarik. Nanti kalau hijrah nanti kalau live lagi judulnya hijrah. Mereka nyontek dosa enggak? Nanti hari Selasa kita mungkin bakalan kasih judul apa ya? Mau hijrah tapi mulai dari mana? Wih, keren itu. Orang kan hari Selasa, berarti Sabtu libur. Iya, Sabtu libur. Orang-orang kan menganggap Indonesia ini hijrah ketika kita udah banyak orang yang aku harus kritik sedikit ya, biar teman-teman nanti tahu spoiler pembahasan minggu depan. Orang-orang menganggap bahwa ketika kita hijrah, lantas kita udah gak bisa senyum-senyum, kita gak bisa ketawa-ketawa lagi, kita udah jadi orang yang begini, kita gak bisa kembali ke ekspresi kita jadi orang yang kemana-mana itu bawa astagfirullah. Orang terlalu menganggap bahwa hijrah itu kayak gitu. Kalau mau lihat ada orang yang ketawa-ketawa dikit, nongkrong-nongkrong dikit, dia bukan hijrah, dia gak hijrah. Dikira kayak gitu. Dikira kalau kita gak ketawa, kalau kita udah ketawa, bisa Pak? Atau, oke. Santuy Pak. Iya, Pak. Ya. Ada batukan. Sorry ya, kalian jangan kayak gitu. Jadi itu terlalu dianggap bahwasanya, kalau udah hijrah, udah gak bisa deket lagi, udah gak bisa have-fun lagi. Yang dibahas sholat mulu, yang dibahas puasa mulu, yang dibahas istighfar mulu. Ya gak begitu. Kita tetap bisa have-fun, kita tetap bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum, jalan-jalan, menikmati indahnya dunia, stay
staycation sama kawan-kawan, bisa. Agama itu menyenangkan. Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini itu mudah. Cuman orang-orang yang nggak paham tentang konsep agamanya lantas menganggap bahwa agama ini adalah hal yang terlalu mengekang kita sebagai sosok manusia. Ya enggak, ini salah dari para penceramah-penceramahnya juga sih, karena terlalu mengekang, menganggap bahwasanya agama ini selalu bahasanya selalu begini. Oke, insya Allah kita bakal bahas itu. Jadi intinya jangan sampai intinya jangan jadikan hijrah kamu itu dekat sama Allah, cuma senyum kamu kepada keluarga berkurang gitu ya. Benar. Itu. Oke, nanti kita bakal bahas itu di next time di hari Selasa, insyaallah, karena Sabtu qadarullah kita libur. Maybe. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena waktunya sudah sampai pada penghujung. Ayo kirim virtual gift kamu untuk donasi Al-Quran ke pondok pesantren di Jawa Timur. Setiap huruf yang mereka baca masuk ke pahala kita, ke teman-teman. Karena teman-teman bantu dari sisi itu. Setiap Al-Quran yang mereka buka, dibaca per hurufnya, masuk pahala ke teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ikutan gift di sini. Dan inilah yang akhirnya bisa kita berikan, kita bagi-bagi lah ya teman-temannya, sama-sama belajar, sharing-sharing belajar tentang permasalahan istidraj. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjauhkan kita dari istilah istidraj ini. Amin amin Allahumma amin. Dari ilmu, dari rezeki, dari semua apa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Baik, kita tutup dengan bahas was-was lain kali. Ada pesan. Banyakin senyum, jangan marah-marah mulu. Nanti kita tutup kajian kan? Enggak. Lah winginane kan jajarno ae, Mbak. Kepada, Mbak. Jajar kan ae.